في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diketahui Nabi Musa dan Harun adalah nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaum Israel di Mesir untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua nabi tersebut sama-sama keturunan anak keempat dari Nabi Ya'qub. Pada masa itu Mesir dikuasai oleh Raja Fir'aun dan penduduknya terdiri dari bangsa Qubti bekerja sebagai pejabat tinggi. Sedangkan penduduk Mesir yang lainnya yaitu orang-orang Israel keturunan Nabi Ya'qub bekerja sebagai buruh hingga pelayan. Di masa Fir'aun pemerintahannya diktator bengis, tidak manusiawi hingga mabuk, rakus dan menganggap dirinya Tuhan. Masa awal perjalanan hidup Nabi Musa dimulai ketika Nabi Musa bayi ditemukan oleh putri Fir'aun di Sungai Nil. Kemudian dirawat oleh istri Fir'aun bernama Aisyah hingga dewasa, hingga kemudian Musa bergelar Pangeran Musa bin Fir'aun. Kisah perjalanan hidup Nabi Musa yang lain tak kalah menarik adalah ketika Nabi Musa perang melawan Fir'aun. Peristiwa perang Nabi Musa melawan Fir'aun berawal dari perkelahian antara orang Qabil dan Israel. Namun Musa membela orang Israel dan orang Qabil tidak mau diajak kompromi, membuat Musa memukul orang Qabil hingga meninggal. Ketika itu ada orang yang melihat bahwa Nabi Musa membela orang Israel hingga membuat Nabi Musa dilaporkan ke Fir'aun. Melihat hal tersebut, Fir'aun melarikan diri ke Madian. Suatu hari Nabi Musa kembali ke Mesir untuk berdakwah, kemudian bertemu lagi dengan Fir'aun dan mengajaknya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun saat itu malah tertawa, malah mengejek Nabi Musa dengan mengatakan dulu diasuh, dibesarkan, kini malah mau menantang ayah angkatnya sendiri, dan dianggapnya Nabi Musa tak tahu balas budi. Perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun tentang kebesaran Allah tak terelakkan lagi hingga akhirnya terjadilah perang antara Nabi Musa dan Fir'aun. Suatu ketika Nabi Musa menyerang dengan melemparkan tongkat ke arah Fir'aun. Apa yang terjadi? Tongkat milik Musa berubah menjadi ular yang terus merayap ke arah Fir'aun, membuat Fir'aun lari ketakutan dan meminta Nabi Musa menangkap kembali ular tersebut. Aneh bin ajaib, ular yang ditangkap Nabi Musa seketika berubah menjadi tongkat. Berbagai cara dilakukan Nabi Musa agar Fir'aun bertaubat dan menyembah Allah dengan mengeluarkan semua mukjizat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mengira Nabi Musa mengeluarkan ilmu sihir. Maka saat itu Fir'aun mengumpulkan semua ahli sihir di penjuru negeri untuk melawan Nabi Musa. Perang pun dimulai. Para ahli mengeluarkan semua kesaktiannya dengan melemparkan tali tongkatnya. Tak lama kemudian tali tongkat tersebut berubah menjadi ular berukuran kecil berjumlah ribuan ekor. Nabi Musa tak kalah gesitnya, ia melemparkan tongkat, kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu memakan ular-ular milik para sihir. Semenjak itu, para ahli sihir menyadari atas kesalahannya dan bertobat. Selanjutnya mereka mau jadi pengikut Nabi Musa dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat para ahli sihir jadi pengikut Nabi Musa, membuat Fir'aun marah besar dan mengancam akan menyiksa para ahli sihir dengan siksaan di luar batas peri kemanusiaan. Ancaman Fir'aun tidak membuat para ahli sihir takut dan tetap jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sejak saat itu masyarakat Mesir terbagi jadi dua aliran, yaitu penyembah Fir'aun dan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengikut Nabi Musa semakin banyak sebab ajaran Nabi Musa jelas. Kemudian mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan seperti yang lain. Sementara itu perilaku Fir'aun makin bengis dan brutal. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas kemanusiaan agar menjadi kafir dan mengikuti perintah Fir'aun. Melihat kejadian tersebut, Nabi Musa tak tinggal diam, tetapi bukan berarti balas dendam, memukul atau melakukan tindakan kekerasan seperti Fir'aun. Perbuatan Fir'aun dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan suatu ketika Mesir dilanda kemarau panjang hingga menimbulkan berbagai bencana. Mulai tanaman mati,
kekeringan yang berkepanjangan, badai topan sampai air di Mesir berubah jadi darah. Wabah penyakit tersebar di mana-mana menyebabkan banyak yang meninggal, tak terkecuali anak-anak Fir'aun. Azab Allah demikian pedih membuat Fir'aun gelisah dan meminta Musa mencabut azab. Nabi Musa mau berdoa agar Allah mencabut azab tersebut bila Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi ke Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah azab itu berhenti, Fir'aun ingkar janji yang masih saja bersikap kasar dan tetap menyiksa kaum Bani Israel. Melihat kejadian tersebut, Musa kemudian mengajak kaum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir di malam, takut ketahuan oleh Fir'aun. Fir'aun akhirnya mengetahuinya kepergian rombongan Nabi Musa, dan akhirnya Fir'aun dan pasukannya menyusul ke Mesir. Suatu hari rombongan Musa sampai ke Laut Merah mulai panik karena Fir'aun dan pasukannya sampai ke Mesir tak jauh dari lokasi rombongan Nabi Musa berdiri dan akan membunuh mereka. Keadaan tersebut, Nabi Musa melakukan sesuatu agar selamat dari serangan Fir'aun dan pasukannya, yaitu memukul tongkat pada permukaan Laut Merah. Seketika itu juga Laut Merah terbelah, dan ketika Laut Merah terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya menyelamatkan diri lari ke seberangan Laut Merah dengan berjalan di Laut Merah yang terbelah oleh tongkat milik Nabi Musa alaihissalam. Tak mau kalah, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan pengikutnya dengan berjalan di Laut Merah yang terbelah tadi. Allah berkehendak lain, Fir'aun dan pasukannya tidak berhasil melewatinya, malah mereka tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya yang berhasil menyelamatkan diri tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.